Nah, buat kalian yang udah nonton video kami sebelumnya tentang anime ini, sekalian nih kami bahas juga secara keseluruhan anime yang berjudul Shiboyogi de Mishioku atau Shiboyogi Playing Dead Games to Put Food on the Table. Sebenarnya nih, anime ini termasuk yang lumayan underrated sih karena cuma rame di episode satunya aja. Entah kenapa ya, di episode-episode berikutnya orang-orang malah drop atau nggak kelarin sampai selesai gitu. Mungkin karena ceritanya berat juga kali ya. Oke, sebelum masuk ke video, boleh dong klik dulu tombol subrek-nya sekalian like-nya juga. Nah, kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Shiboyogi ini merupakan anime bergenre action dan psychological thriller yang rilis pada tanggal 7 Juli 2026. Uniknya, episode 1 anime ini berdurasi cukup panjang yaitu hampir 48 menit. Dibuat oleh Studio Deen dan ceritanya ditulis oleh Yushi Ukai. Nah, episode 1 inilah yang dibuat sebagai pembuka cerita yang bener-bener GG banget coy. Mengisahkan seorang gadis bernama Yuki Sorimachi yang mengikuti permainan maut untuk mengumpulkan uang dan bertahan hidup. Pada episode 1 ini, game yang diikutinya adalah game ke-28 yang pernah ia mainkan bernama Ghost House. Terbangun dengan pakaian pelayan, Yuki pun kembali memulai apa yang biasa ia lakukan. Mulai dari sinilah ceritanya berjalan. Lanjut kita bahas karakternya nih. Sebenarnya karakter di anime ini lumayan banyak dan kebanyakan itu sudah metong. Tetapi semuanya tetap dibuat membekas kok buat penonton maupun MC-nya sendiri. Mulai dari MC deh, yaitu Yuki Sorimachi. Dia ini merupakan seorang veteran permainan maut yang menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan utamanya. Namanya ini juga berarti hantu yang mengartikan pribadinya yang sangatlah abu-abu. Lalu kalau kita lihat di game ke-28 yaitu Ghost House, karakter lainnya ada Kinko, Kokuto, Benia, Momono, dan Aoi. Selain dari Ghost House, ada juga beberapa karakter lain yang berpengaruh bagi perkembangan Yuki. Di antaranya ada Mishiro sebagai rival, Moegi dan Kiara sebagai salah satu lawan terberatnya secara mental, Sumiaka sebagai rekan seperjuangan, dan Hakushi sebagai mentornya. Masih banyak lagi sebenarnya karakter lain, tapi kami nggak akan bahas semua karena nantinya bakal spoiler berat dan kepanjangan gitu. Wih, ini bakal jadi poin yang relevan banget kalau kita nonton Shiboyogi ini. Nah, karena genrenya itu action dan psychological thriller, udah bisa dipastikan kalau kami yang nonton anime ini bakal deg-degan, dibuat terus berpikir soal moralitas karakter, dan pokoknya sering kaget deh sama isi ceritanya yang tergolong tiba-tiba banget. Beberapa momen di anime ini juga bisa bikin marah dan ngeselin gitu. Kayak keputusan karakter lain yang gak rasional atau idiot banget, serta alasan karakter lain melakukan tindakan yang membagongkan tersebut agak-agak gitu. Terus kalau sampai nangis itu sebenarnya enggak ya, lebih ke arah down dan jadi mikir ulang gitu. Ini siapa sih yang salah sebenarnya? Atau bener juga ya, udah paling bener keputusannya si karakter A begini. Kalau enek atau bosan itu hampir nggak ada. Buat yang suka anime berat yang bikin kita selalu mikir atau waspada itu, Shiboyogi ini cocok sama kalian pokoknya. Tapi nih, kalau kalian nggak suka genre sejenis anime ini, pasti perasaan bosan bakalan ada. Soalnya 70% anime ini dialog dan 30% itu baru actionnya. Yang buat anime ini tuh sebenarnya studio yang biasa aja, malahan parah banget animasinya. Tapi akhirnya sudah dibenerin ya di anime Shiboyogi ini. Cara Studio Deen ngegambarin adegan di Shiboyogi itu kayak semi-realistis yang bener-bener bikin kami liatnya kayak film tapi anime gitu. Beberapa adegan muka karakternya juga dihilangin. Dan itu kembali mengingatkan kami sama beberapa anime lawas yang pakai teknik semacam itu biar biayanya nggak terlalu tinggi dan waktu produksinya cukup. Perlu dicatat nih, anime ini walau action tapi bukan action yang GG banget visualnya. Ya, Shiboyogi ini kan juga cerita yang pakai logika dunia nyata. Jadi nggak ada tuh magic-magic atau pertarungan yang biasanya kalian lihat di cerita fantasi atau isekai. Untuk openingnya sendiri yaitu Airster Band atau Not Airster Band dibawakan oleh Lin Medkit. Cukup unik nih karena lagunya nggak pakai vokalis. Bisa diartikan kalau lagu openingnya ini merupakan lagu instrumental. Untuk lagu ending utama yaitu berjudul Inori dari Chiayi Fujikawa, makna lagu ending utama ini adalah perwujudan dari seseorang yang menghadapi situasi sulit dan tidak pasti, tetapi tetap melangkah maju. Bisa juga diibaratkan sebagai bentuk doa kecil dari seseorang yang mencari secerca cahaya di tengah kegelapan. Lagu ending lain seperti di episode 1 yang berjudul Whatever Will Be atau Kue Sera Sera yang dibawakan oleh Doris Day, lagu ini memiliki makna secara keseluruhan untuk menggambarkan masa depan yang bersifat abu-abu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak harus selalu memikirkan hal tersebut. Untuk lagu Bread dan Rebread yang dibawakan oleh Machiko dan Lin Medkit menjadi lagu penutup lain yang lumayan juga loh. Artinya itu soal menghadapi penderitaan dan kesinambungan hidup. Untuk OST-nya yang dibuat oleh Junichi Matsumoto, intinya keren banget deh. Kalian tiap nonton animenya pasti dibuat deg-degan sama OST anime ini.
Kita udah masuk ke bagian yang jadi pertimbangan utama kalian nih buat nonton animenya. Seperti biasa, kita mulai dari poin positifnya dulu ya. 1. Visual dan cara pembawaan yang unik. Hampir semua penggemar anime Shibu Yugi selalu nyebut kalau visualnya ini menggunakan komposisi gambar, pencahayaan, dan penggambaran yang bagus. Tidak kelupaan juga kalau visual anime ini menggambarkan sesuatu yang realistis tapi tetap menyatu dengan esensi dari anime itu sendiri. Cara visualnya membawakan cerita Shibu Yugi juga jadi poin pentingnya di sini. Intinya, visual di anime ini sangatlah berkaitan dengan cerita maupun adegannya. 2. Suasana yang berbeda dari anime sejenis. Banyak penonton bilang bahwa Shibu Yugi ini berhasil membuat mereka merasa dihantui oleh skenario yang dibawakan dalam cerita animenya. Banyak juga yang merasa down setelah nonton animenya. Hal ini berbeda banget sama anime sejenis yang kurang bisa membawa perasaan itu di setiap episode yang ada. 3. Mengajak penonton berpikir. Bagi yang hobi mikir, anime ini memang cocok buat kalian. Setiap adegan gak secara mentah-mentah menunjukkan makna di balik setiap tindakan karakternya. Jadinya penonton harus berpikir tuh tentang isi pikiran karakter atau penyelesaian yang paling baik secara material maupun moral. 4. MC-nya tidak mudah ditebak. Moralitas Yuki beneran abu-abu cuy dalam ceritanya. Ada yang bilang kalau Yuki ini egois dan ada juga yang bilang kalau semua yang dilakukan Yuki saat ini adalah pilihan terbaik dalam skenario di animenya. Beberapa penonton sangat menantikan perkembangan MC yang satu ini seiring ceritanya berjalan. Setelah bahas poin positif, nggak kelupaan kita bahas poin negatif anime ini juga guys. 1. Cerita yang sering terasa membingungkan. Tidak sedikit penonton yang merasa kalau alur di anime ini masih tergolong lompat-lompat dan minim sekali penjelasannya secara langsung. Kebanyakan pakai perumpamaan atau cerita khusus yang nggak segampang itu buat kita artiin maknanya secara cepat. Keburu konteksnya udah beda baru bisa paham, atau bahkan ada orang yang sama sekali nggak paham maksud dari filosofi yang dibawa sama cerita ini apa. 2. Tempo lambat. Kalau kalian nonton anime ini, jangan kaget deh ya sama adegan diam yang bertubi-tubi sepanjang episode. Ada yang merasa adegan diam atau sunyi ini merupakan sesuatu yang artistik dan bisa juga jadi tempat atau jeda buat mikir. Tapi ada beberapa adegan yang terlalu lama diam atau sunyi inilah yang membuat beberapa penonton jadi agak enek gitu. 3. Terlalu fokus pada gaya ketimbang penyampaian cerita. Beneran nih, anime ini berat banget dan memang pantas punya genre psychological thriller. Tapi karena terlalu mengejar kesan dalam itu juga lah, anime ini sulit banget buat bikin penontonnya paham. Beberapa orang mungkin juga drop karena nggak paham sama isi ceritanya. 4. Beberapa karakter tidak mendapatkan perkembangan yang terlalu bagus. Karena alurnya sering pindah-pindah dan tergolong tidak linear, sulit bagi penonton untuk memahami penderitaan dari karakter sampingan atau bahkan MC-nya gitu. Soalnya, udah keburu bahas yang lain lagi sebelum sempat pahamin poin yang sebelumnya. Apalagi kan, banyak gitu karakter yang metong, tapi kayak biasa aja dan nggak bikin penonton jadi emosional. Buat yang mau lanjutin anime ini, kalian bisa nonton filmnya yang berjudul Shibu Yugi Cloudy Beach, atau kalau di Muse itu jadi episode 12-nya yang berdurasi 1 jam 20 menit. Untuk season 2 anime ini belum ada kabar. Kalian bisa ke manga atau LN-nya aja deh. Gak kelupaan juga kalau LN volume 1-nya sudah ada di Gramedia. Kesimpulannya, Shibu Yugi ini bagus sih buat kalian yang mau cari anime unik serta suka mikir. Nilai moral maupun filosofinya juga kental banget. Setiap tindakan pasti ada alasannya tersendiri. Tapi nih, di sisi lain, buat yang memang cari anime santai dan kurang suka sama genre anime ini, Shibu Yugi bakal sulit sih masuk daftar anime kalian. Makasih banget ya udah nonton videonya sampai akhir. Maaf kalau ada kesalahan informasi maupun pelafalan pengucapan. Semoga dari video ini kalian jadi tertarik buat nonton animenya, dan jangan lupa juga buat subrek channel ini, JKLord Gaming dan JKLord Education, serta follow saluran WhatsApp dan sosial media kami di platform lain untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai video baru dan tentang JKLord. Sebagai penutup kami ucapkan, jangan lupa makan.